Puji Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIR Syadai yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur karena hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan 79 bersama-sama. Mari kita terus mengalami pembaharuan renew dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Karena bacaan itu terlalu banyak, saya tidak akan membaca semuanya. Dan saya itu judul dari firman Tuhan berkata Yesus menyucikan bait Allah. Saya beri tema tanda cinta. Ada beberapa banyak ekspresi cinta yang kita ketahui dari relasi lawan jenis. Ada yang memberikan bunga kepada kekasihnya, ada yang memberikan kalung, ada yang memberikan cincin, ada yang memberikan mobil, dan lain sebagainya. Semua ekspresi yang berbeda-beda itu memperlihatkan satu kesamaan, yaitu tindakan memberi. Bacaan hari ini membahas tentang kemarahan Yesus di bait Allah. Kita melihat observasinya, kita melihat Yesus dan orang-orang banyak yang berjual beli di bait Allah pada waktu itu. Temanya mengatakan Yesus menyucikan bait Allah. Dan saat Yesus mengekspresikan amarahnya, waktu Yesus melihat bahwa bait Allah itu sudah dikotori dengan orang yang berjual beli macam-macam, maka Yesus sangat marah. Saat itu dia menunjukkan kemarahan pada murid. Maka para murid teringat kata-kata dalam perjanjian lama yang dikatakan cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Dan di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10 itu Yesus sudah menulis bahwa cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Dalam ayat 15 ia membuat cambuk dan tali lalu mengusir mereka semuanya dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kita melihat waktu itu Yesus marah karena bait Allah itu dikotori dengan orang yang berjual beli. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, dalam kondisi itu manusia sulit melihat ekspresi cinta yang muncul karena Yesus mengasihi rumah Bapaknya. Kenapa kita melihat hal itu? Pertama, manusia cenderung berpikir negatif jika tindakan itu merugikan mereka. Jadi manusia itu hanya memandang hal-hal yang negatif. Kalau itu merugikan mereka, mereka tidak boleh berjualan di rumah Allah. Dan selanjutnya kita mengetahui
bisnis timbal balik yang saling menguntungkan antara para pedagang dan pemimpin agama menjadi lebih penting daripada ajaran Yesus. Itu menurut pandangan mereka. Kedua, rasa takut manusia seringkali muncul kalau berhadapan dengan otoritas dan kekuasaan. Hal itu terlihat dalam sikap masyarakat Yahudi yang mempertanyakan otoritas Yesus yang melarang mereka berjualan di Bait Allah. Kedua hal ini membuat mereka tidak mampu melihat tanda cinta dari Yesus. Di dalam ayat 18 kita melihat orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang-orang Yahudi waktu itu juga marah dan dia mengatakan, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dia menganggap Yesus itu tidak mempunyai kuasa. Dan kalau kita melihat kemudian Yesus menyatakan beberapa tanda di sana dan banyak orang percaya kepadanya. Dalam ayat 23, Yesus menyatakan banyak tanda. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yesus mengadakan tanda-tanda di Yerusalem sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Dan dalam ayat 24 dan 25, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semuanya. Dan karena itu perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita melihat akan tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sebab ia tahu apa motif jahat yang ada dalam hati mereka, dalam hati orang-orang Yahudi. Tindakan Yesus yang mengobrak-abrik Bait Allah itu memperlihatkan dua hal. Yaitu yang pertama, menegur perilaku yang salah dan tidak benar, dan mempertegas bahwa tempat kudus patut dihormati. Rumah Allah itu patut dihormati. Di dalam Korintus dikatakan bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa hidup kita ini adalah bait suci Allah. Jangan kita mengotori hidup kita, tetapi kita tahu bahwa hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, biarlah kita juga melakukan semua hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mengotori hati kita, jangan kita mengotori hidup kita ini, baik di hadapan manusia, terutama di hadapan Tuhan. Sebab kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah bait suci Allah, tempat tinggal Allah. Dan tempat tinggal Allah itu harus kudus, harus suci, harus berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tetapi kita mohon kekuatan Roh Kudus yang boleh memberi kekuatan untuk kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan.
Sekian firman Tuhan, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita bersama-sama mau berdoa pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang indah kepada kami. Kami bersyukur kalau hidup kami yang penuh dengan dosa ini, yang Kau sudah kuduskan, boleh menjadi bait Allah, tempat tinggal Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, jangan sampai kami mengotori hidup ini dengan hal-hal dosa yang tidak berkenan kepadamu, yang menyebabkan Engkau jauh kepadamu. Terima kasih, tolong kami semuanya, keluarga besar GPDI El Shaddai, biarlah hidup kami boleh selalu dikuduskan dan berkenan kepadamu. Jangan sampai kami mengotori hidup kita ini dengan segala dosa yang tidak berkenan kepadamu. Kesempatan ini kami tidak lupa terus berdoa untuk Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Tuhan, pakai beliau Tuhan dengan urapan yang baru setiap saat, hikmat yang bertambah-tambah. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat GPDI El Shaddai. Biarlah firman-Mu ini boleh berbicara, boleh mengubah seluruh sikap tabiat kami yang tidak berkenan kepadamu, supaya keluarga besar GPDI El Shaddai ini boleh hidup benar dan berkenan kepadamu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Tuhan, Engkau tilik ketulusan mereka, pengorbanan mereka dalam usianya yang muda. Berkati, balas dengan limpah-limpah. Tuhan, sediakan masa depan yang baik untuk mereka semuanya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai percaya kepadamu, sehingga dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terima kasih. Haleluya. Amin.